kalau kamu betul-betul kamu punya cita-cita apapun, baca Quran nanti akan ada solusinya. Punya masalah apapun, baca Quran ada solusinya. Sudah. Karena Al-Quran itu tibyanan likulli syai'. Dan alhamdulillah sejauh ini permasalahan yang saya hadapi, permasalahan apapun, permasalahan berat, permasalahan ringan, alhamdulillah dengan membaca Quran itu entah ada petunjuk dari Al-Quran atau ada solusi, ada solusi. Ya itu. Nah, maka insya Allah kalian juga begitu. Ini kita mengenal Allah itu betul-betul kita syukuri, jangan dibiarkan. Mengenal Allah tidak disyukuri. Kalau mengenal wali kota itu sok dikasih proyek mau, nah itu kalau mengenal wali kota, wah dimanfaatkan sekali. Mengenal gubernur dimanfaatkan, mengenal presiden dimanfaatkan. Mengenal Allah tidak dimanfaatkan. Manfaatkan. Allah itu membuka pintu selebar-lebarnya. Kamu mau dapat apa dari saya? Nah, maka kira-kira kamu ingin dapat apa? Dapat apa? Ya, ada yang surga. Apa lagi? Apa? Surga. Kenapa kamu milih surga? Kekal. Apa lagi? Kalau masuk surga tidak ketemu Allah gimana? Maka ada seorang namanya Ayas. Ayas ini menjadi kekasihnya raja. Diistimewakan oleh raja, banyak yang iri sama Ayas ini. Maka Ayas ini pada satu saat di perjamuan raja, menteri-menteri begitu, maka raja bilang kepada semua yang hadir di situ, silahkan kalian memegang apa saja yang ada di sekitarmu ini, pegang apa saja itu menjadi milikmu sudah. Nah, kata raja. Wah, maka semua menteri-menteri itu ribut, ada yang megang kursi, ada yang megang meja, ada yang megang lampu, karena merasa itu wah ini yang berharga, megang cagak, megang tembok lah, apa saja yang. Nah, Ayas santai saja. Ayas mendekati raja, megang raja, megang raja. Ayas, kenapa kamu tidak kemana-mana? Saya tidak perlu kemana-mana raja, saya cukup megang raja saja. Maka disinilah akhirnya ya sudah, kalau kamu megang saya ya saya menjadi milikmu katanya. Inilah kecerdasan Ayas, maka dia saya istimewakan. Kalian megang kursi, megang meja, kamu megang surga, ada yang megang bidadari, ada yang megang itu sesuatu yang tidak terlalu penting itu. Tapi ada yang paling berharga, yaitu siapa? Allah. Peganglah Allah. Anak-anak sekalian, kita ini punya musuh yang banyak, kita punya musuh yang banyak dalam rangka menjadi menghamba kepada Allah. Kita punya musuh, tetapi insya Allah dengan bangun malam musuh-musuh kita itu akan melemah dan akan kalah daripada kita, ya. Ingat enggak musuh kita itu apa saja? Musuh kita apa saja? Setan. Apalagi? Teman. Ya, musuhmu temanmu. Ya, ingat baik-baik ya. Saya ingatkan lagi, ini musuh kita bersama ya. Nomor satu, kebiasaan buruk. Ya, ingat-ingat apa? Kebiasaan buruk. Ya, sekarang itu orang ini dianggap musuh itu yang di luar-luar sana. Tidak. Musuh paling melekat yaitu kebiasaan buruk. Waktu ngaji tidur itu kebiasaan buruk apa tidak? Kamu kalah apa menang? Sering kalah apa sering menang? Itulah yang harus kamu lawan itu, ya. Bangun terlambat,
bangun harus dibangunkan, itu kebiasaan buruk apa baik? Ya. Masih sering dilakukan apa sudah berubah? Sering, ya toh? Itu kebiasaan buruk. Tidak mandi kebiasaan buruk apa tidak? Sering tidak mandi. Anda ngambil lauk temannya, kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk itu banyak. Kencing berdiri. Nah, jangan nunjuk orang, karena tidak ada yang. Makan tangan kanan, baik itu. Tangan kiri, jelek. Sering, jangan ada ya. Kebiasaan buruk, musuh. Nomor 2, nafsu syahwat. Ya, nafsu syahwat. Nafsu itu ada 2, syahwat dan nafsu al-hawa. Nafsu al-hawa itu ego. Nafsu syahwat itu kesenangan-kesenangan. Suka makan enak, ya. Suka apa itu pergi ke tempat yang enak-enak. Boleh sebenarnya makan enak itu boleh, tapi jangan berlebihan, ya. Syahwat, suka melihat lawan jenis, ya, ngelirik-ngelirik, ya. Cari kesempatan, ya. Kalau matanya ini suka melihat gitu itu, menghafalkan Quran pasti sukar. Nyawang gur sedilit tur dosa sisan. Lebih baik sudah tunggu saatnya nanti kalau menikah. Kalau belum berani menikah jangan, ya. Itu syahwat. Yang ketiga adalah nafsu al-hawa. Al-hawa itu ego, ya. Kamu harus tahu, kamu harus bisa menjelaskan, jangan separuh-paruh. Kalau kamu separuh-separuh nanti tidak bisa menjelaskan. Ego itu apa? Ingin membesarkan diri. Ada 4 penyakit ego yang paling menonjol, dan ini menjadi induk penyakit ego, yaitu ujub. Ujub, merasa mampu, merasa bisa, merasa berjasa, merasa berhak, merasa memiliki, itu namanya ego. Apa itu? Ujub. Dalam perang ada Rasulullah di dalamnya, jumlah umat Islam lebih banyak, itu saja kalah kalau masih ada ego, ada ujub. Perang Hunain itu jumlah orang Islam 12.000, Rasulullah ada di situ, musuhnya hanya 3.000, tapi umat Islam punya sifat ujub, merasa jumlahnya lebih banyak. Idh a'jabatkum kasratukum, karena punya sifat ujub maka kalah, maka kalian harus hilangkan sifat ujub. Alah cuman satu muka mudah, itu ujub. Oh saya biasa satu lembar, ujub. Jangan pernah merasa saya mampu, jangan pernah, ya. Menghilangkan ujub itu, jangan pernah merasa mampu, jangan pernah merasa memiliki. Oh saya sudah punya hafalan banyak, kamu baru 10 juz, saya sudah 20 juz, namanya ujub. 20 juz itu bisa tidak Allah mudah membuat kamu lupa sekejap? Bisa tidak? Bisa. Maka harus terus merasa di hadapan Allah saya tidak punya apa-apa, walaupun punya hafalan, merasa jangan, ya Allah saya tidak mampu menjaga hafalan saya tanpa pertolonganmu, ya. Ujub itu, ujub ini dilawan dengan jangan pernah merasa mampu, jangan pernah merasa memiliki, ya.
memiliki ilmu, memiliki kekuatan, memiliki pengalaman, jangan pernah. Yang terakhir, jangan merasa berhak menuntut. Oh, saya harus dihormati, itu menuntut. Saya ini kan punya ilmu, harus dihormati sama yang tidak punya ilmu. Nah, itu. Saya ini kakak kelasmu, kamu adik kelas. Atau saya ini adik kelas, baru saja, kamu harus menghormati yang baru. Itu juga tidak boleh. Jangan menuntut orang, apalagi menuntut Allah. Menuntut kepada Allah tidak boleh. Menghafal ora hafal-hafal, wis ngapalke ora hafal-hafal, lali terus marah kepada Allah. Ada ndak orang yang ora hafal-hafal terus anyel, sudah ngapalke lupa, ngapalke neh lali neh, ngapalke neh lali neh, terus anyel karo sapa? Yen anyele karo sapa berarti? Berarti kamu anyel sama Allah. Kamu harus tunduk. Ya Allah, saya ridho. Walaupun saya mau ngulangi 1000 kali, saya rela. Ndul hafal, saya rela. Sudah. Kamu sudah begitu, nanti ngapalkan 2 kali sudah mudah. Kadang-kadang memang dalam menghafalkan itu kamu diuji oleh Allah. Kamu sedang diuji. Kamu akan disempurnakan jiwamu. Maka jangan putus asa. Jangan merasa berhak menuntut. Saya sudah mengulangi 10 kali kok tetap belum hafal. Terus akhirnya kamu marah kepada siapa kamu? Samanya marah kepada. Jangan pernah merasa berhak menuntut. Ustadz, berdoa itu menuntut apa bukan? Bukan, berdoa itu tidak menuntut. Tapi berdoa itu percaya dan husnuzan kepada Allah. Jadi apa tadi? 3 hal yang menghilangkan ujub. Apa? Ini kacau ngomong nih. 3 hal yang bisa menghilangkan ujub. Jangan merasa mampu, jangan merasa memiliki, jangan merasa berhak menuntut. Ada murid diterangkan ustadznya tidak paham. Terus muridnya berkata, lah ustadz menjelaskannya enggak benar. Itu juga salah. Jangan menuntut. Kok kamu belum paham dijelaskan ustadz? Buka buku sendiri. Kamu kejar sendiri. Kamu mohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, saya tidak mampu memahami. Kamu mohon pertolongan, akan diberi oleh Allah. Ini sebenarnya dengan 3 hal ini kamu bisa mencapai apapun. Kamu tidak pernah merasa mampu, maka Allah berikan kemampuan yang sempurna kepadamu. Kalau kamu tidak pernah merasa memiliki, Allah akan memberikan apa yang engkau beri, engkau minta, engkau harapkan. Kalau kalian tidak pernah merasa menuntut, Allah akan mewujudkan janjinya kepadamu. Tapi kadang-kadang orang itu suka menuntut. Aku wis ibadah lama kok, hidup saya masih seperti ini, namanya menuntut. Jangan menuntut. Itu ujub, ya. Ujub ini musuhmu yang membuat kamu kalah sama setan, kalah sama musuh. Yang kedua, sifat riya. Apa? Riya itu apa? Pamer. Ya. Kalau sebenarnya kalau ujub kamu ini sudah kamu obati, kamu tidak akan pamer. Laungiku aku tutunggon aku sebenarnya tidak mampu. Karena orang gara-gara masih ada ujub itu, maka akhirnya apa? Riya. Tapi kalau orang sudah tidak ujub, insya Allah riyanya pun juga akan terkendali. Yang kedua riya. Yang ketiga takabur. Setelah orang riya itu pengen dilihat orang, kalau ada kelebihan, akhirnya saya lebih. Nah, itu namanya takabur. Yang keempat apa? Iri dengki. Saya sudah di sini 4 tahun tapi belum hafal, itu sementara 2 tahun sudah hafal, jadi iri.